menjelaskan mengenai latar belakang pendamping. Pendamping adalah pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat yang dipilih karena sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini. Perkembangan tuntutan masyarakat tersebut sejalan dengan sejarah dasawarsa pemikiran tentang pembangunan. Ada 6 periode dasawarsa pemikiran pembangunan. Yang pertama, periode kolonisasi atau sejarah 500 tahunan. Periode ini ditandai beberapa peristiwa: perdagangan budak, pecah pelaku wilayah untuk dijadikan tanah jajahan, perubahan menuju ekonomi uang dan pertanian. Pola perdagangan ekonomi kolonial yang memperkaya Eropa. Yang kedua, periode modernisasi atau tahun emas. Periode ini ditandai beberapa peristiwa: berkembangnya optimisme industrialisasi yang menciptakan produksi, neokolonialisme, pencapaian pasar baru, berdirinya Bank Dunia, IMF, dan GATT. Yang ketiga, periode kemerdekaan dan ketergantungan. Periode ini ditandai beberapa peristiwa, yaitu kemerdekaan politik, pembangunan idaman, pertumbuhan berorientasi ekspor, perubahan transisional, Unstead, pertumbuhan cepat di Jepang. Yang keempat, periode menetes ke bawah. Periode ini ditandai beberapa peristiwa, yaitu meningkatnya harga minyak, ketegangan utara selatan, hutang negara selatan meningkat, bunga pinjaman meningkat, munculnya negara-negara industri baru. Yang kelima, periode dasawarsa yang hilang. Periode ini ditandai beberapa peristiwa, yaitu penerapan syarat-syarat IMF, penyesuaian struktural, krisis hutang, jatuhnya Soviet dan Eropa Timur, merebaknya audits. Yang keenam, periode partisipasi rakyat. Periode ini ditandai beberapa peristiwa, yaitu munculnya gerakan-gerakan rakyat, resensi negara utara, pembangunan manusia, human development, pertemuan KTT Bumi di Rio de Janeiro. Selanjutnya, konsep dasar perbandingan. Perbandingan adalah strategi yang bertumpu pada rakyat atau people-centered strategy. Pada periode ini dikenal sebagai pendekatan holistik, yang mana hanya berdasarkan dengan pendekatan yang terjadi karena kombinasi antara proses aksi dan refleksi, dengan kata lain antara teori dan praktek secara timbal balik. Kemudian selanjutnya pengertian perbandingan. Pengertian perbandingan yang dimaksud adalah membantu masyarakat untuk belajar memecahkan masalah dan mengorganisasikan diri untuk melakukan kegiatan aksinya. Tujuan dari kegiatan aksi tersebut yaitu untuk menumbuhkan kreativitas dan kemampuan reaksi dan juga mengubah kesadaran dan perilaku masyarakat, dan juga agar masyarakat mampu memahami realita lingkungan mereka, merenungkan faktor-faktor pembentukan lingkungan, serta mengambil langkah maju ke depan untuk perubahan guna memperbaiki siklus atau situasi yang lebih baik lagi. Melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendampingan dan juga peran serta fungsi pendampingan. Adapun pendampingan ini sendiri bertujuan untuk memfasilitasi dan memperdayakan masyarakat agar dapat terbebas dari ketergantungan baik fisik maupun mental untuk dapat mencapai 4 hal. Yang pertama adalah kemampuan berdikari, yang kedua adalah kemampuan untuk berpikir progresif dan transformatif, yang ketiga adalah kemampuan untuk merencanakan dan mewujudkan perubahan yang sistematis, dan yang terakhir adalah untuk mendapatkan hasil yang rasional. Sedangkan untuk peran dan fungsi pendampingan sendiri, pendampingan ini dapat berperan sebagai fasilitator, animator, dan juga koordinator. Sedangkan untuk subperan lainnya yang dapat diambil yaitu sebagai inisiator, katalisator, dan juga sebagai motivator. Nah, fasilitator dan juga animator ini sebenarnya dapat berperan sebagai the master of ceremony atau MC yang tugasnya adalah untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan kunci tanpa mengintervensi materi yang dibahas. Jadi, pendamping sendiri berperan sebagai penyelenggara proses untuk membantu masyarakat mendiskusikan persoalannya sendiri sepuas dan seproduktif mungkin. Untuk peranan yang lain, pendampingan ini berfungsi untuk membantu masyarakat menggali dan menggunakan semua potensinya untuk diorganisasikan ke dalam satu kelompok kerja yang kreatif dan konstruktif.
Untuk fungsinya sendiri, pendamping ini berfungsi netral terhadap persoalan yang dibahas dalam diskusi dan tidak berwenang untuk memberikan keputusan kecuali hanya memberikan fasilitas. Jadi dalam hal ini pendamping itu hanya berfokus kepada prosesnya saja dan bukan terhadap isi dari persoalan. Pendamping juga berfungsi untuk menjamin adanya komunikasi dalam kelompok agar anggotanya puas dan juga peduli terhadap keputusan yang diambil. Selain itu, pendamping juga berfungsi untuk merangsang masyarakat berpikir kritis, merangsang masyarakat untuk mengidentifikasikan suatu masalah serta menemukan pemecahan masalahnya. Hal ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang dilakukan secara terfokus dan juga cermat. Dan yang terakhir, pendamping berfungsi untuk menyelenggarakan proses agar masyarakat dapat berbagi pendapat, kepedulian dan juga informasi yang didapatkannya, kemudian membantu masyarakat untuk merencanakan tujuan, membantu masyarakat untuk membuat keputusan, dan terakhir adalah untuk merencanakan aksi. Saya Wafi Rahmawati akan menjelaskan mengenai metode dan teknik pendampingan. Yang pertama yaitu metode pendampingan. Secara umum menjalankan fungsi dari pembelajaran, penelitian, dan penerapan pengorganisasian secara bersamaan. Kemudian secara paradigma menjalankan fungsi penelitian dan pembelajaran pemberdayaan di dalam suatu kegiatan yang disebut dengan penelitian aksi partisipasi. Di dalamnya memiliki dua proses yaitu aksi dan refleksi. Di dalam proses aksi dan refleksi memiliki 5 subproses. Yang pertama yaitu mengalami. Seseorang dapat mengalami secara langsung jika terjun ke lapangan. Ia akan melakukan proses pengamatan, melihat dan meneliti, kemudian mendapatkan informasi yang valid. Kemudian yang kedua yaitu pengungkapan. Pengalaman pengungkapan merupakan hal yang penting karena terjun ke lapangan dan bisa mendapatkan informasi secara langsung. Kemudian yang ketiga yaitu mengelola dan menganalisis. Dari data yang sudah ada, yang sudah didapatkan, kemudian diklasifikasikan atau dipilah-pilah sesuai dengan konsep dan pola hubungan yang ada. Kemudian yang keempat yaitu menyimpulkan. Dari data yang sudah ada, masyarakat dapat melakukan deskripsi dari permasalahan yang ada. Kemudian yang kelima yaitu penerapan. Di dalam penerapan memiliki prinsip pengawasan dan mengamati. Dalam proses pengawasan ini akan baik dilakukan jika dilakukan evaluasi dari tahap awal. Kemudian yang kedua yaitu teknik pendampingan. Pendekatan teknik pendampingan ini didasarkan pada pendekatan dialogis. Pendekatan dan proses refleksi ini melibatkan dengan melakukan forum yang melibatkan anggota masyarakat. Prinsip dialog yang harus dilakukan adalah yang pertama, dialog masyarakat adanya keyakinan terhadap aspirasi masyarakat dengan melakukan produktivitas, yaitu melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian yang kedua yaitu didasarkan pada kasih sayang, kemanusiaan, serta keyakinan, yaitu menerapkan prinsip saling percaya. Kemudian yang ketiga yaitu dialog diselenggarakan karena adanya harapan dari masyarakat dan para anggotanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik dan proses dialog dalam kelompok. Yang pertama yaitu perlakuan. Ada beberapa proses yaitu membuka acara, menanyakan informasi, memberikan informasi, menanyakan pendapat, kemudian memberikan pendapat, 5 unjuk kata, 6 memperjelas, dan terakhir membuat intisari. Nah, yang kedua yaitu dalam proses pengolahan. Ada beberapa proses. Yang pertama yaitu memberikan kepercayaan, kedua mengajak, ketiga menetapkan standar, keempat mendialogkan kesulitan, kemudian yang kelima menunjukkan perasaan diri sendiri dan kelompok, yang keenam penyelarasan, yang ketujuh melakukan penelitian, dan yang terakhir yaitu meronakan. Materi yang ketujuh, strategi pendampingan. Ada beberapa strategi yang bisa pendamping lakukan. Yang pertama, pendamping harus mengakui dan memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan asli masyarakat setempat, serta menghargai, mempercayai persepsi dan pengalaman mereka. Kemudian, pendamping harus bisa menahan diri
untuk mengemukakan persepsi pribadi tentang sesuatu. Selain itu, pendamping dianjurkan untuk mengadaptasi dirinya agar dapat belajar bersama masyarakat selama proses pendampingan. Pendamping harus menjunjung tinggi prinsip partisipasi dan pemberdayaan, menguasai pemahaman konteks sosial yang lebih luas dari suatu pengalaman, menjadi pendamping yang merakyat, mengembangkan pikiran kritis dan saling memberi dukungan. Terakhir, menjadi organisator dan memotivasi masyarakat supaya terlibat dalam tindakan bersama. Materi yang ke-8, kriteria kualitas pendamping. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki pendamping, yaitu berkepribadian ramah dan mampu untuk mengekspresikan perasaan setuju dan menerima, memiliki keterampilan sosial, memiliki kemampuan mendidik, mengorganisasi kesanggupan yang ada, dan memiliki kemampuan mencatat dan mendokumentasi proses, serta memfasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Luwes dalam menanggapi perubahan kebutuhan masyarakat, dan yang terakhir, memahami dengan baik persoalan yang sedang dibahas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu manajemen pendampingan. Dilakukan suatu manajemen pendampingan agar dapat menghindari adanya pelampauan batas-batas hubungan interaksi antara kelompok masyarakat dan lembaga pendamping yang perlu pengelolaan interaksi yang telah disepakati sejak awal. Manajemen pendampingan memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama, 1. Manajer sebagai koordinator yang memfasilitasi tim atau kelompok supaya dapat mengatur diri sendiri. Kedua, komunikasi dijadikan sebagai dasar untuk melakukan dialog dalam memupuk tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dijiwai oleh semangat saling mendukung dan saling belajar. Ketiga, melaksanakan praktik-praktik transparansi dan komunikasi terbuka, sehingga semua orang mengetahui apa yang terjadi dengan organisasinya. Dan yang keempat, tanggung jawab dalam hal apa dan siapa, serta apa dan siapa yang menetapkan prosedur dan mengambil keputusan haruslah dengan jelas. Selanjutnya, ada pun fungsi-fungsi pokok dalam melakukan manajemen pendampingan, yaitu yang pertama, planning atau perencanaan. Ada pun hal-hal yang harus dilakukan dalam melakukan planning, yaitu melakukan survei terhadap kelompok sasaran yang akan didampingi, mengolah hasil survei dan menyusun kerangka acuan kegiatan pendampingan, menerjemahkan kerangka acuan ke dalam kegiatan dan kebutuhan pendampingan, menyusun jadwal program pendampingan, serta menyusun kerangka evaluasi untuk pendampingan. Yang kedua yaitu organizing atau mengorganisasi. Adapun hal-hal yang harus dilakukan dalam mengorganisasi, yaitu yang pertama, membentuk tim pendamping, kedua, menyusun kerangka dan melakukan kerjasama dengan orang-orang, dan ketiga, mengkonsolidasikan kelompok-kelompok sasaran yang menentukan pendampingan. Yang ketiga yaitu implementing atau pelaksanaan. Dalam melakukan implementing juga ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu melakukan kegiatan pendampingan dengan dialog atau forum, seperti pertemuan terbatas, diskusi kelompok terbatas, diskusi dalam pertemuan, serta melakukan pelatihan. Kedua, melakukan kegiatan pendampingan dengan terlibat dalam pengimplementasian kegiatan lapangan, seperti melakukan kegiatan uji coba, pembuatan demonstrasi, implementasi program sesungguhnya, melakukan kegiatan koordinasi dengan aktivitas. Yang terakhir dalam melakukan fungsi pokok manajemen pendampingan yaitu controlling atau mengendalikan. Adapun hal yang harus dilakukan dalam melakukan controlling atau melakukan pengendalian yaitu mengamati jalan proses pendampingan, mengubah dan mengelaborasikan proses pendampingan, melakukan evaluasi, serta memfasilitasi upaya pemecahan yang ada. Itulah materi dari manajemen pendampingan. Dalam proses pendampingan, diharapkan terjadinya peningkatan kesadaran bagi masyarakat yang akan sejalan dengan tingkat partisipasi masyarakat tersebut. Dapat digambarkan yaitu sebagai berikut. Dilihat dari tingkat kesadaran yaitu naif, tergantung, tersaing, dan tertekan. Ciri-cirinya yaitu pendekatan paternalistik. Yang kedua, mengatasi kebutuhan secara darurat. Yang ketiga, membangun ketergantungan. Yang keempat, memberi kesempatan pada segelintir orang. Yang kelima, menginformasikan kemiskinan tanpa mengajak berjuang melawan suatu kemiskinan tersebut. Nah, pendekatan pendampingan yang harus kita lakukan dalam mengatasi
tingkat kesadaran tersebut? Yang pertama, yaitu mengidentifikasi struktur kelas masyarakat. Nah, yang kedua, menyadarkan masyarakat untuk mengemukakan pendapat atau mampu menunjukkan akar penyebab dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, yaitu membangkitkan kesadaran. Yang pertama, waspada. Itu yang pertama. Yang kedua, melawan. Yang ketiga, kritis tanpa tidak memasalahkan sistem yang ada. Nah, ciri-ciri dari tingkatan kesadaran tersebut yaitu yang pertama, melakukan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan menengah, bukan jangka panjang. Nah, yang kedua, mengumpulkan para tokoh untuk mengambil alih kegiatan yang disiul-siulkan oleh masyarakat. Nah, jadi pendekatan pendampingan yang harus dilakukan yaitu mendorong berbagai kelompok untuk mengemukakan pemahaman, harapan, dan alasan-alasan untuk melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, mencari penyebab setidak adil dengan membangun pola pengambilan keputusan dan melaksanakan program melalui mekanisme aksi refleksi dan sebagainya. Tingkatan kesadaran yang ketiga yaitu mereformasi kesadaran, yaitu melalui berjuang untuk memperbaiki berfungsinya suatu sistem. Nah, ciri-cirinya yaitu memperluas organisasi. Memperluas organisasi di sini yaitu untuk memenuhi kebutuhan sosial dengan pola-pola kerja yang otoriter dan terpusat. Nah, yang kedua, bersemangat mempromosikan pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak berbicara tentang jenis pertumbuhannya. Yang ketiga, mengakui hanya ada satu macam tindakan yang dianggap sah. Yang terakhir, memandang politik secara berlebihan dalam kerangka pemilu. Nah, jadi pendampingan yang dilakukan untuk mengatasi tingkat kesadaran tersebut yang pertama nih, mengenalkan berbagai model untuk membantu masyarakat menganalisis situasi dan membuat rencana aksi secara kritis.